Selamat siang buat semua teman-teman, seperti biasa ketemu dengan saya Empu Gelol pada siang hari ini. Saya berharap semoga semuanya kita sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sesuai janji saya Empu Gelol untuk konten masalah Mandau, saya tidak akan membuat setiap harinya, tetapi paling enggak 2 hari atau 3 hari satu kali, dan ini tibalah saatnya untuk konten tersebut. Dan tetap saya selalu menanggapi apabila ada request atau pertanyaan dari saudara kita. Seperti itu. Kalau tidak ada request, maka kita akan menampilkan konten video lainnya tetap seputaran atau yang berkaitan dengan Mandau, sebab channel ini adalah channel khusus masalah Mandau. Sesuai janjinya saya Empu Gelol juga dari awal, kalau channel ini Empu sudah membaginya channel-channel lain, membidangi yang lain pula, dan ini tak terganggu oleh hal lainnya, yaitu tentang Mandau saja. Seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan dari saudara kita, dan pertanyaan ini sudah beberapa kali muncul ditanyakan. Akhir-akhir ini pertanyaan ini juga mencuat lagi, yaitu bertanya, mohon maaf Empu, konon katanya orang Dayak ini sakti-sakti, banyak ilmunya, bisa menerbangkan Mandau. Terus kenapa pada masa penjajahan Belanda waktu itu Indonesia kok tidak merdeka, tidak bisa merdeka? Gitu. Kenapa Empu? Apa sebabnya? Kalau orang Dayak itu sakti, banyak ilmunya, tentunya mengusir penjajah itu sangat mudah, hal yang kecil. Kenapa itu terjadi? Kok Indonesia bisa dijajah seperti itu? Sebenarnya pertanyaan ini bagus, tetapi tetap saya Empu Gelol menganggap pertanyaan ini kurang berbobot meski bagus. Pertanyaan ini paling mudah saya Empu Gelol jawab, paling mudah saya Empu Gelol patahkan, tetapi saya biarkan dulu dan saya jawab pada saat ini. Kayaknya lebih tepat menjawab pada saat ini. Saya bertanya balik, tahun berapakah adanya negara Indonesia? Seperti itu. Negara Indonesia itu baru terbentuk. Sebelum itu, ketika Belanda melakukan perlawanan atau perlawanan masyarakat Dayak terhadap Belanda, Indonesia belum ada. Belum ada terbentuk. Kita masih membela wilayah masing-masing, membela wilayah teritorial masing-masing ketika ada gangguan oleh orang luar, seperti itu. Bukan hanya masyarakat Dayak, masyarakat saudara-saudara kita lain di Nusantara ini juga seperti itu. Bahkan waktu itu masih terbentuk kerajaan-kerajaan. Belum ada bayangan Indonesia. Itu. Nah, jadi buat saudaraku yang bertanya tentang masalah ilmu kesaktian orang Dayak, kenapa tidak bisa mengusir penjajah? Bisa. Buktinya penjajahan yang terjadi di masyarakat kita, kampung kita orang Dayak, terusir semua. Itu. Bahkan banyak orang Belanda yang memperhitungkan kalau berhadapan dengan masyarakat Dayak ini, orang Dayak kayak berhadapan manusia hantu. Memang seperti itu, karena Dayak ini muncul tiba-tiba, menyerang mendadak, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di samping, tidak diketahui. Dia muncul melakukan serangan yang secara tiba-tiba. Inilah membuat salah satu Belanda dengan peralatan lengkap ketar-ketir menghadapi perlawanan daripada kita orang Dayak, sehingga mereka membuat suatu strategi bagaimana orang Dayak ini bisa berdamai dengan mereka, bermacam-macam cara. Nah, itu mungkin sudah
ada dijelaskan di konten-konten saya Empu yang masa lalu. Nah ini terus dibuat perjanjian waktu itu bahwa Dayak tidak boleh saling menyerang sesama Dayak dengan adanya perjanjian. Salah satu contohnya seperti Tumbang Anoy. Nah ini untuk meredam kebiasaan orang-orang Dayak yang saling membunuh, saling ngayau, bunyi bahasa benua tuh saling bekebunuh, bekekate, mentares. Nah ini dia sesama dia aja saling menyerang, dia sesama sukunya aja saling membunuh, apalagi kami selaku orang luar yang bukan daripada masyarakat orang Dayak itu sendiri. Orang Dayak sesama Dayak aja dia saling membunuh, apalagi kami ini yang orang Belanda. Nah ini salah satu pemikiran orang-orang Belanda yang kita katakan strategi yang untuk menyelamatkan dari permasalahan ini. Itu makanya itu orang-orang Dayak sesama dia aja saling menyerang, apalagi kayak Belanda yang bukan notabene-nya bukan orang Dayak, pendatang dari luar, itu bentuknya kayak begitu pasti itu dibunuh oleh orang Dayak. Kita orang Dayak. Apakah waktu itu NKRI sudah ada? Belum ada. Kita masih terbentang yang namanya Nusantara. Itu perjuangan masing-masing mempertahankan wilayah teritorial masing-masing. Tidak ada negara waktu itu. Belum ada. Jadi jangan kaitkan antara kenapa sih Indonesia tidak merdeka kalau orang Dayak banyak sakti. Jangan kaitkan itu. Belum ada Indonesia pada masa itu. Belum. Indonesia baru ada setelah yang pastinya adanya Presiden Soekarno pertama, kemudian ada memproklamirkan kemerdekaan. Baru negara Republik Indonesia diakui tahun 1945. Itu baru diakui. Jadi setelah Indonesia merdeka, adakah perjuangan orang Dayak yang nampak? Nah, itu dalam cerita ada. Kita orang Dayak ini mengusir Jepang kayak di Kampung Empu, dari mulai Kampung Bentian besar sampai ke daerah wilayah Kutai Barat, ke Samarinda II, sampai ke wilayah Ohok ini. Nah, kita orang-orang Dayak melakukan pengusiran Jepang, dan banyak sekali Jepang atau Nippon yang terbunuh dengan mandaunya kita orang Dayak. Sehingga pada waktu itu Nippon yang berada dikepalai oleh Tanabe waktu itu yang menguasai wilayah Bentian dan sekitarnya, itu juga ikut terbunuh. Itu seradu Jepang yang disegani, yang memimpin banyaknya pasukan Tanabe, entah berapa orang waktu itu, mungkin beratus-ratus orang menurut cerita orang tua yang ada, yang pernah aku dengar. Ini terbunuh semua. Ini itu sudah ada gaung Indonesia, sudah ada, artinya bangsa kita Indonesia kalau tidak salah ceritanya sekitar tahun 1943. Tetapi Indonesia juga tidak populer di kalangan masyarakat kita orang Dayak. Kita orang Dayak masih belum tahu namanya Indonesia. Mungkin di daerah luar seperti Pulau Jawa, karena ini terhubung langsung dengan yang namanya mungkin radio zaman itu, radio kuno segala macam. Nah, ini mengerti akan adanya Indonesia. Kita belum. Kita masih di pedalaman, di pelosok, tinggal di hutan, di belantara, di sungai-sungai kecil yang tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang luar. Seperti itu. Justru orang-orang luar yang datang dianggap mengganggu wilayahnya, dan ini menjadi musuh bagi orang Dayak. Banyak yang terbunuh. Nah itu. Nah, jadi buat semua saudaraku yang bertanya,
masalah kenapa Indonesia tidak merdeka, jawaban yang pastinya tahun berapakah Indonesia terbentuk? Saya bertanya balik. Tolong komentar di kolom komentar Empu ini, di konten Empu, tolong semuanya komentar. Tahun berapa Indonesia berdiri? Tahun berapa? Itu. Menurut saya, mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan. Pada masa itu Indonesia belum ada. Gitu. Jadi perjuangan kita masing-masing daerah itu perjuangan mempertahankan, sekali lagi saya ulangi, wilayah teritorial masing-masing, perjuangan masing-masing, mempertahankan daerahnya. Ketika daerahnya terganggu, maka timbullah konflik ini, maka terjadilah peperangan ini. Itu yang mengorbankan orang-orang yang mengganggu tadi, entah siapa saja, bukan hanya Belanda, baik itu Nippon juga masuk pada itu, maupun itu sesama orang daerah. Itu jawabannya. Loh, gimana Bu? Kok Indonesia tidak merdeka pada waktu itu? Kan Indonesia belum ada. Nah, itu. Nah, jadi inilah buat semua saudaraku atau yang kemarin yang bertanya masalah ini, itu jawaban dari saya, Empu Glol. Gitu. Nah, silakan Anda cerna. Nah, silakan komentar. Tolong buat teman-teman semua, siapa saja yang berada di seluruh Nusantara ini, apakah yang dikatakan saya Empu Glol salah? Apakah mungkin bangsa Indonesia ini sudah duluan berdiri masa lampau sebelum adanya Belanda? Mungkin Empu salah. Gitu. Ataukah yang dikatakan Empu ini benar? Belanda sudah duluan sebelum ada namanya bangsa Indonesia ini. Tolong kasih keterangannya. Bantu saudara kita yang bertanya ini. Tapi tetap apa yang menjadi jawaban Empu, apa yang menjadi jawaban kita bersama, Empu harapkan ini sifatnya adalah positif, tidak menyudutkan siapa saja, saudara kita, ras maupun suku, karena kita adalah bangsa yang satu, bangsa Indonesia, saling menghormati, saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika, tidak membedakan siapapun itu. Tapi Empu kan cerita masalah sakti. Ini kan sesuai alur pertanyaan yang ada. Saya Empu Glol dari dulu saya tidak pernah menceritakan atau bercerita masalah sakti-saktian itu. Saya nggak pernah, terkecuali ditanyakan. Itu pun saya berusaha bercerita tentang masa lalu. Nah, itu. Empu sakti mungkin. Saya tidak pernah sakti. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya sama dengan saudaraku yang bertanya. Orang biasa membuat konten, channel seperti ini. Terus berbagi tentang masalah ilmu, budaya, seni kita, bangsa Indonesia. Karena yang namanya budaya ini kita wajib mempelajarinya, kita wajib juga mengetahuinya atas dasar orang yang mencintai budayanya, mencintai budaya leluhurnya, seperti itu kira-kira. Oke, mohon maaf seperti biasa kalau ada kata yang salah. Saya Empu Glol juga menyadari karena kita adalah manusia biasa. Mungkin saja ada yang saya ucapkan ini salah. Nah, itu membuat saudaraku tersinggung, membuat saudaraku semuanya nggak enak atau ada yang baper. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk saudaraku di mana saja, baik itu di Indonesia, baik di Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain-lainnya, Empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.